Welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas skala Guttman dengan SPSS ya teman-teman. Nanti aku akan bahas terkait uji validitas dan juga reliabilitas. Oke, konsep dasarnya terlebih dahulu nih menurut Sugiono bahwa skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti setuju dan tidak setuju, iya dan tidak, benar dan salah, positif dan negatif, pernah dan tidak pernah, dan lain-lain. Masih banyak ya teman-teman. Nah, untuk skala pengukuran ini dapat menghasilkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda maupun checklist dengan jawaban yang dibuat skor tertinggi atau setuju itu 1, terendahnya atau tidak setuju itu 0 gitu ya. Nah, di sini untuk contoh judul atau contoh kasusnya aku pakai judul efektivitas layanan informasi terhadap pencegahan perilaku merokok siswa SMPX di Jakarta. Oke, di sini aku menggunakan interval iya dan tidak ya teman-teman, di mana iyanya itu di sini aku pakai skor tertinggi yaitu 2 dan tidak ini skor terendahnya yaitu 1. Bisa 0 dan 1, bisa 1 dan 2. Itu terserah kalian ya. Di sini aku pakainya 1 dan 2 gitu. Nah, langsung aja ke pembahasan sebelum kita uji gitu kan. Di sini kita bahas terlebih dahulu terkait uji validitasnya ya teman-teman, bahwa pada dasarnya data dikatakan valid apabila nilai persen korelasinya itu lebih besar dari nilai R tabel. Nah, di sini aku tulis biar adalah catatan gitu ya. Nah, kita langsung aja buka datanya. Ini contoh data skala Guttman ya teman-teman. Ini variabel X-nya, kalian sesuaiin dengan variabel kalian. Nah, di sini kan variabel X aku ini kan efektivitas atau pengaruh gitu ya. Ini layanan informasi. Nanti aku tulis aja di Excel. Di sini aku ganti deh biar kalian paham. Jadi ini variabel X-nya ya. Misalkan punya aku layanan informasi. Ini variabel X. Nanti sebenarnya ada tuh variabel Y-nya, cuma ini aku nyontohinnya itu salah satu aja. Nanti kalian yang lain menyesuaikan. Nah, di sini ada 8 pertanyaan dengan pertanyaannya itu jawabannya iya dan tidak gitu kan. Nah, ini iya itu 2 ini ya keterangannya, dan tidak itu 1. Jadi kalau misalkan responden kalian menjawab kayak gini, tinggal di kode atau di skorin aja. Misalkan ini iya 2, tidak itu 1. Tulis aja 1, ini 2, dan seterusnya seperti itu. Ya. Kalian tinggal ubah-ubah aja gitu ya. Di sini aku juga pakai 40 siswa ya untuk sampel, untuk contoh di video ini. Nah, kalau misalnya udah seperti ini yang di pertanyaan 2 sampai pertanyaan 8 udah aku kode-kode atau udah aku skorin biar tidak membuang waktu-waktu di video ini gitu ya teman-teman. Jadi aku nyontohinnya 1 aja gitu. Untuk yang lainnya ini ya kalian menyesuaikan, oke? Nah, kalau misalkan udah di skorin atau di kodein seperti ini, itu kalian bisa aja langsung aja kalian copy data kalian gitu kan. Nah, untuk sebelumnya ini total X-nya itu adalah total dari jumlah pertanyaan setiap jawaban respondennya gitu ya. Jadi kalian harus totalin karena ini mau bahas terkait uji validitas yang mana ya itu yang dipakai gitu. Nah, ini kalian copy aja datanya, kemudian kalian ke aplikasi SPSS seperti biasa. Sebelum kalian paste di sini, kalian ke variable view ya teman-teman, ke sini. Nah, untuk di name ini kalian kodein juga, yaitu dengan kalau variabel X kalian lebih dari 1 ya X1.1, X2.1 gitu kan. Kalau di sini kan aku nyontohnya cuma satu variabel X kan, jadi ya udah X.1. Maksudnya adalah variabel X pertanyaan nomor 1 gitu ya teman-teman, dan seterusnya. X.2 variabel X pertanyaan nomor 2, X.3, X.4, X.5 sampai nanti X.8 punya aku. Nanti kalian sesuaikan dengan punya kalian sendiri gitu ya. Nah, yang terakhir jangan lupa masukin total X-nya. Untuk di sini kalian di label ini ya, sesuaiin dengan pertanyaan-pertanyaan kalian gitu.
Jadi di sini aku tulis aja kali ya pertanyaan nomor 1 itu apa gitu kan. Di sini aku tulisnya kayak gitu aja gitu ya teman-teman. Kalian sesuaiin dengan pertanyaan kalian, jangan lupa. Nah, ini pertanyaan nomor 3, pertanyaan nomor 4, sampai pertanyaan nomor 8. Dan yang terakhir untuk di sini kalian tulis aja total X gitu. Nah, langsung aja ya ke data view, yaitu di sini kalian paste aja tadi data yang sudah kalian copy, kalian paste di sini seperti ini. Jadi di sini angkanya itu cuma 1212 gitu kan, sesuai dengan skoran atau kode yang sudah kita buat gitu. Sama di sini ada yang namanya total variabel X-nya. Oke, langsung aja kita ke ujinya, yaitu ke analyze ya teman-teman, jangan lupa analyze. Kemudian kalian pilih yang correlate, kemudian bivariate. Nah, untuk yang di semua sini, itu kalian pindahkan ke kanan. Jadi dari pertanyaan 1 sampai 8 dan totalnya pindahkan ke kanan, dan yang lainnya itu biarkan aja. Nah, ini adalah hasil outputnya yang akan kita pakai untuk uji reliabilitas. Kalian lihatnya itu dinilai percent correlation di total X ini. Kalian lihat angkanya yang ini, kemudian yang ini, dan seterusnya. Intinya kalian lihatnya itu di percent correlation, jangan lupa. Nah, di sini aku bikinin tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku cepetin aja bikin tabelnya biar durasi waktunya itu cepet gitu ya. Nah, untuk tabelnya di sini kalian tulis aja di pertanyaan 1, 2, 3 sampai 8 gitu kan, menyesuaikan dengan pertanyaan kalian gitu kan. Nah, yang di sini aku tambahin satu kolom yaitu untuk keterangan. Jadi ini ada nilai percent correlation, ada nilai R tabel dan juga keterangan. Percent correlation itu lihatnya yang tadi gitu kan, yang sudah kita bahas gitu ya. Misalkan ini 0,334, ya udah kalian tulis 0,334. Kemudian di pertanyaan keempat ini ada 0,804, ya udah kalian tulis 0,804. Terus ini 0,803, tulis aja 0,803. Terus ini 0,636, tulis aja. Dan untuk pertanyaan ke-7 itu 0,377, tulis juga. Dan yang terakhir 0,689. Ya udah kalian tulis. Nah, untuk mencari nilai R tabel itu ada tabel khusus tersendiri gitu ya teman-teman. Di sini aku punya filenya. Kebetulan udah ada filenya gitu kan. Di sini aku buka dulu bahwa R tabelnya itu kan di sini sebelumnya rumusnya itu DF-nya itu N-2. N-nya itu kan tadi 40 kan sampelnya. 40 dikurangin 2, 38. Terus lihatnya itu di 0,05 taraf signifikansinya ya. Nah, jadi lihat di 38 ini yang kolom ini, jadi 0,312. Di sini aku ambil 3 angka di belakang koma, makanya aku ngambilnya 0,312 gitu ya. Ini aku copy aja ke bawah karena sama untuk semua pertanyaan gitu kan. Nah, keterangan di sini apakah valid atau tidak, maksudnya gitu ya teman-teman. Nanti kalian tabelnya bisa menyesuaikan seperti punya saya atau enggak punya kalian sendiri. Nah, 0,803 kan lebih besar kan dari 0,312. Jadi dia dikatakan valid karena lebih besar. Untuk pertanyaan kedua yaitu 0,636, yaitu lebih besar juga nih dari 0,312, yaitu valid. Pertanyaan ketiga juga valid, pertanyaan keempat juga dia lebih besar juga nilai percent correlation-nya, jadi dia valid. Pertanyaan kelima juga lebih besar juga, jadi valid. Pertanyaan keenam nilai percent correlation-nya juga lebih besar juga, valid. Ini juga valid gitu kan, masih lebih besar. Dan yang terakhir juga valid. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan datanya itu nilai percent korelasinya itu kurang dari R tabel, berarti tidak valid gitu ya. Nanti kalian menyesuaikan dengan hasil kalian. Nah, untuk interpretasinya yaitu bahwa pada tabel di atas gitu kan menunjukkan seluruh butir pertanyaan pada variabel X-nya
adalah nilai persen korelasinya itu lebih besar semuanya ya, lebih besar dari 0,312. Artinya seluruh butir pertanyaan pada variabel X adalah valid dan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke uji berikutnya gitu. Jadi kalau misalnya data kalian valid gitu kan, jadi data itu bisa untuk dilanjutkan ke uji berikutnya, seperti itu ya teman-teman. Kali lagi di sini aku nyontohinya itu 1 kali aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan variabel X kalian ada 2 atau 3 dan seterusnya, caranya itu sama seperti ini. Dan untuk variabel Y juga caranya nanti sama seperti yang sudah aku jelaskan tadi gitu ya teman-teman. Nanti kalian tinggal menyesuaikan aja. Oke, next kita bahas uji reliabilitasnya ya teman-teman. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan di uji reliabilitas yaitu apabila nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,70, maka bisa dikatakan reliable. Ada juga yang menyatakan 0,60 gitu ya. Jadi kalian sesuaikan dengan buku siapa dan teorinya siapa gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita ke kita ke datanya yang sudah kita copy tadi di SPSS gitu kan. Itu masih pakai data yang itu. Nah, untuk ujinya kita langsung aja ke analyze gitu ya. Jangan lupa ke analyze. Kemudian kalian pilih yang scale dan reliability analysis. Untuk semuanya kecuali yang total itu pindahkan ke kanan. Jadi total ini nggak usah ikut ya. Berarti di sini tuh khusus untuk pertanyaan-pertanyaannya aja gitu. Nah, di sini alpha karena kita pakai Cronbach alpha. Kemudian kita pilih oke. Ini adalah hasil outputnya. Kita akan melihat di tabel ini reliabilitas statistiknya gitu ya. Ini aku copy aja. Kemudian aku paste di Word tadi supaya bisa gampang lah, nggak bolak-balik menginterpretasikannya gitu. Nah, langsung aja ya kita ke interpretasinya, yaitu diketahui bahwa nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,790. 0,790 ini kan lebih besar dari 0,70 kan. Maka pertanyaan pada variabel X itu reliable dan bisa dilanjut ke uji berikutnya. Dan sekali lagi di sini aku nyontohinnya itu 1 kali aja ya. Jadi kalau misalkan variabel X kalian itu lebih dari 1, caranya itu sama persis kayak gitu ya. Dan variabel Y-nya juga caranya sama persis yang sudah aku ajarkan. Jadi nanti kalian tinggal mengikuti aja gitu. Nah, mungkin itu dulu video aku hari ini terkait skala Guttman dengan SPSS, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan jangan lupa bantu aku buat like video ini, subscribe, dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!